Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemahaman Budaya dalam Keperawatan, Penerapan Transkultural Nursing, yang beranggotakan satu, ada saya sendiri, Nafira Mesyafani, dan NPM 2422011106, Aulia Solehah 2422011009, yang selanjutnya Monita Yana Safrin Snova dengan NPM 24220199, yang selanjutnya ada Wulan Widya Stuti dengan NPM 2422011100, dan ada Merinda Anggia Rahmawati 2422011101, Naila Ramadhani Herman 2422011102, Hazimah Putri Utami dengan NPM 2422011103, Zalfa Naura Dwijayanti 422011104, ada Mufli Aziz Hakim dengan NPM 2422011105, dan ada Nadia Helwa Zuleika Rahim dengan NPM 2422011008. Yang pertama ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Aulia Solehah. Latar belakang di Indonesia memiliki 1.300 kelompok etnis. Transkultural nursing menjadi solusi penting untuk mengatasi 65% kasus miskomunikasi klinik akibat perbedaan budaya. Pendekatan Leininger yang mencakup pemahaman nilai budaya, integrasi pengobatan tradisional modern, dan perencanaan perawatan berbasis budaya terbukti meningkatkan kepatuhan pengobatan 45% dan menurunkan stunting 30% di NTT. Namun implementasinya terhambat oleh minimnya muatan antropologi dalam kurikulum. 5% ketidaksiapan 60% lulusan menghadapi keragaman budaya serta kurangnya pedoman operasional dan anggaran pelatihan. Pengembangan model implementasi yang efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang selanjutnya ada tujuan dan rumusan masalah, bisa dibacakan oleh Hazimah Putri Utami. Baik, untuk tujuannya yang pertama yaitu menganalisis dampak pemahaman budaya terhadap kualitas asuhan keperawatan. Lalu yang kedua, mengevaluasi modal penerapan transkultural nursing di Indonesia. Lalu yang ketiga, ada mengembangkan strategi peningkatan kompetensi budaya perawat. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh pemahaman budaya terhadap outcome klinis. Lalu yang kedua, apa hambatan utama implementasi transkultural nursing. Lalu yang ketiga, bagaimana model pengembangan kompetensi budaya yang efektif. Baik, yang selanjutnya ada analisis penerapan nursing, yaitu akan dibacakan oleh Wulan Widya Stuti. Baik, analisis penerapan transkultural nursing. Keperawatan transkultural merupakan pendekatan vital dalam pelayanan kesehatan Indonesia yang multikultural, di mana pemahaman mendalam tentang nilai budaya, kepercayaan, dan praktik kesehatan pasien menjadi kunci kesuksesan perawatan. Penelitian menunjukkan pendekatan ini meningkatkan 40% kepatuhan pengobatan dengan menyesuaikan asuhan keperawatan sesuai latar belakang budaya pasien. Dengan menghormati keragaman budaya, pendekatan ini tidak hanya mencegah miskomunikasi klinis, tetapi juga menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih manusiawi, efektif, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya ada model asuhan budaya yang akan dibacakan oleh Merinda, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada model asuhan budaya spesifik etnis.
Pengembangan model asuhan budaya bertujuan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam praktik keperawatan, menciptakan pendekatan yang responsif terhadap karakteristik unik setiap etnis. Penelitian di NTT membuktikan model ini mampu menurunkan angka stunting 30%, Christina 2021. Sementara pada pasien gangguan jiwa, integrasi ritual budaya meningkatkan efektivitas terapi dan pemulihan identitas pasien. Devi Antoni 2024. Model ini menuntut perawat memiliki kompetensi budaya untuk memahami nilai-nilai lokal, merancang intervensi yang sesuai budaya, dan menciptakan lingkungan keperawatan yang inklusif, sehingga pelayanan kesehatan lebih bermakna dan berdampak bagi pasien dari berbagai latar belakang budaya. Baik, yang selanjutnya ada tantangan implementasi yang akan dibacakan oleh Helwa. Tantangan implementasinya yaitu implementasi perawatan struktural transkultural menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek pendidikan, di mana hanya 5% kurikulum perawatan mencakup antropologi kesehatan, menyebabkan lulusan kurang siap menghadapi keragaman budaya, keterbatasan waktu, dan kurangnya pedoman operasional menyulitkan evaluasi budaya yang mendalam. Kemudian dari sisi kebijakan, tidak ada standar nasional dan keterbatasan dana pelatihan menjadi hambatan utama. Padahal 65% miskomunikasi klinis terkait perbedaan budaya menegaskan urgensi kebaikan sistematik. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Monita, yaitu tentang pembahasan integrasi budaya sains. Selanjutnya, pembahasan integrasi budaya sains. Kebersihan perawatan transkultural memerlukan harmonisasi sains medis dengan nilai budaya lokal. Contohnya, menghormati tradisi lokal selama persalinan meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi konflik budaya. Pendekatan ini memperkuat hasil klinis dan kepuasan pasien karena pasien merasa dihargai dan aman. Integrasi budaya sains penting untuk layanan kesehatan yang efektif dan manusiawi, khususnya di Indonesia yang multikultural. Yang selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Naila, dipersilahkan. Kesimpulannya adalah penerapan keperawatan transkultural penting dalam meningkatkan kualitas asuhan di Indonesia yang beragam budaya. Pemahaman nilai budaya pasien terbukti meningkatkan kepatuhan pengobatan dan menurunkan stunting. Namun, hambatan dalam pendidikan, praktik klinis, dan kebijakan sistemik menghambat implementasinya. Diperlukan integrasi pendidikan transkultural dan kebijakan standar untuk mendukung kompetensi budaya perawat secara optimal. Baik, yang selanjutnya ada saran yang akan dibacakan oleh Zalfa, dipersilahkan. Untuk sarannya, untuk menghadapi keberagaman budaya pasien, perguruan tinggi perlu menambah materi antropologi kesehatan dan praktik transkultural dalam kurikulum. Lembaga kesehatan harus menyusun pedoman operasional dan menyediakan waktu evaluasi budaya yang memadai. Pemerintah perlu menetapkan standar nasional keperawatan transkultural dan menyediakan anggaran pelatihan lintas budaya. Selain itu, penelitian lanjut diperlukan untuk mengembangkan model yang sesuai dengan konteks Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.